Nah, anak-anak sekolah minggu, tema kita hari ini Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Nah, anak sekolah minggu, Yesus itu sangat sayang terhadap kita anak-anak. Dia menerima kita, Dia sayang sama kita, dan itulah yang membuat kita menjadi aman, nyaman, bahagia, senang. Senang kan? Apapun yang persoalannya, tidak Yesus hiraukan. Kau dari mana, tinggal di mana, tidak Yesus hiraukan itu. Yang pasti, Yesus sayang terhadapmu. Bersyukur ya. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh guru sekolah minggu kita yang hebat dan yang handal. Selamat mengikuti ibadah kita hari ini. Kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan seluruh hidup kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucapkan puji dan syukur karena kami akan mengikuti, memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan hari di sekolah minggu dan juga kakak sekolah minggu. Mari kita puji nama Tuhan. Oke, kita bernyanyi dengan judul Yesus Kekasih Jiwa. Semua kita tepuk tangan dengan sukacita, kita memuji Tuhan. Kita semua semangat. Amin. Tepuk tangan semua. Katakan Yesus kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari kami matahari dan sampai terbenamnya, Ku akan aku pujian tinggikan nama-Mu. Dengan sedang ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Semua tepuk tangan. Semangat ya kakak. Dengan hati yang sukacita kita memuji Tuhan. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku akan aku pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gentar ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi,
Firman Tuhan itu ada di hati kita, ada di langkah kita, ada di hidup kita. Untuk mendengar firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, kita siapkan hati kita. Apa lagunya, Kak? Ya, oke, kita bernyanyi lagi untuk persiapkan firman Tuhan. Judulnya Firman Tuhan ada di hatiku. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Perlindungan Situmorang, dalam cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang Yesus memberkati anak-anak. Firman Tuhan, Alkitab yang akan kita baca pada saat ini adalah dari Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Silakan dilihat Alkitabnya masing-masing ya. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kita. Saya sampaikan salam dari Pendeta Perlindungan Situmorang untuk anak-anak semua. Shalom anak-anak Tuhan. Tetap setia dan semangat membaca firman Tuhan ya. Dan dalam sekolah minggu pagi ini pun saya percaya kita semua boleh senang, bersuka cita, berbahagia, bertemu dengan teman-teman, anak-anak sekolah minggu yang lain. Demikian kita boleh memuji memuliakan Tuhan tiap-tiap hari Minggu dalam ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tahukah kalian semua bahwa anak-anak di dunia sangat beragam, sangat bermacam-macam latar belakang mereka. Bisa seperti gambar yang kita lihat ini. Warna kulit bisa beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang.
Dan rambut pun bisa beda. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Ada yang rambutnya warna hitam, ada yang rambutnya coklat. Bahkan ada yang rambutnya pirang, seperti mau putih begitu ya. Dan beraneka ragam suku. Ada yang suku Batak, suku Nias, ada yang suku Tionghoa, ada yang suku Karo, macam-macam lagi yang lain. Ada dari bangsa Indonesia, ada bangsa dari luar negeri, bahasa Inggris, bangsa Amerika, dan lain-lain. Anak-anak di dunia dengan segala latar belakang yang bermacam-macam. Tapi tahukah kita, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua anak-anak di dunia pasti memiliki warna kulit, rambut, bahasa yang berbeda-beda itu. Tapi semua, meskipun berbeda-beda, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua anak-anak yang ada di dunia. Termasuk kamu sekalian, tiap-tiap orang. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Termasuk kami juga orang dewasa, orang tuamu, kakak-kakakmu, abang-abangmu. Semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Bapak Pendeta ingin menceritakan sesuatu loh kepada kamu. Satu cerita yang sangat menyenangkan hati setiap anak-anak. Yuk kita dengarkan ceritanya ya, dengan sikap yang baik tentunya. Nah, dalam cerita firman Tuhan yang tadi kita baca, suatu hari saat Yesus sedang mengajar orang banyak, tiba-tiba ada beberapa orang tua datang membawa anak-anaknya untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Selama ini orang tua itu sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan firman Tuhan yang berkuasa, menyejukkan hati mereka, membawa mereka semakin mengenal, wah, Tuhan yang kita sembah itu ternyata adalah Tuhan yang sangat mengasihi semua orang. Tuhan yang mau menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus pun kalau dia sedang mengajar orang banyak, seperti yang diceritakan Alkitab, kadang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yang sakit apa saja? Anak-anak yang pernah diceritakan di Alkitab kita, ada orang buta jadi melihat. Ada disembuhkan Tuhan Yesus orang kusta jadi sehat. Ada yang juga, bahkan ada anak-anak yang sudah meninggal. Meninggal anak-anak. Tapi Tuhan Yesus bisa bangkitkan lagi, hidup lagi. Luar biasa sekali kuasa Tuhan Yesus ya. Nah, itulah yang dilihat oleh orang tua anak-anak itu. Sehingga orang tua tidak mau ketinggalan. Mereka ingin anak-anak mereka juga mendapat berkat dari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memperoleh sukacita karena Tuhan Yesus memberkati mereka. Itu sebabnya mereka bawa anak-anaknya semua. Kalaupun orang lagi banyak, rame, tapi mereka sempatkan, ayo bawa anak-anak mereka semua, anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, wah, ini menyedihkan sekali. Ternyata setelah anak-anak itu dibawa orang tuanya, nah ini kan lagi ramai ini, tambah ramai lagi. Lalu murid-murid Tuhan Yesus marah. Seperti yang tadi dikatakan di Alkitab ya, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13 itu, murid-murid memarahi orang-orang itu. Murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang tua dari anak-anak itu. Sedih sekali kan adik-adik. Kenapa kalian bawa anak-anak ke sini? Di sini bukan tempat untuk anak-anak. Di sini orang tua. Orang tua yang mau mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Anak-anak tidak boleh ikut, kata murid-muridnya. Coba kalau anak-anak yang ikut di situ dibawa orang tua,
terus dilarang, gak boleh masuk, gak boleh ikut, gak boleh mendekat kepada Tuhan Yesus. Wah, pasti sedih sekali, bukan? Iya, sedih sekali. Murid-murid harusnya juga belajar menghargai anak-anak, ya kan? Nah, lihatlah perbedaannya. Tuhan Yesus saat mendengar murid-muridnya menegur orang tua yang membawa anak-anak itu. Anak-anak itu pasti ketakutan juga, ya kan? Dan Yesus langsung memarahi juga murid-murid Tuhan Yesus itu. Kenapa kalian larang-larang? Kenapa kalian merasa bahwa anak-anak tidak boleh ikut ke sini? Lalu Tuhan Yesus berkata begini, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus begitu peduli dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus juga ingin anak-anak datang kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus sama seperti orang-orang dewasa yang lain. Lalu ketika anak-anak itu sudah boleh dibawa kepada Yesus, wah luar biasa sekali anak-anak yang dikasihi Tuhan. Lihatlah, Tuhan Yesus langsung memeluk anak-anak itu. Wah, mari sini. Dipeluknya semua, didekapnya. Dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Yesus sangat menyayangi mereka. Indah sekali firman Tuhan ini, bukan? Nah, Tuhan Yesus sama juga kita sembah Dia sekarang. Semua anak-anak sekolah minggu di dunia termasuk kalian semua sangat-sangat dikasihi dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin supaya kalian datang kepada Dia. Jangan takut datang kepada Tuhan Yesus. Sekarang juga kita datang. Dan itu yang sudah kalian lakukan, kan? Maka selama ini sudah ikut sekolah minggu. Jangan bersedih. Yesus sangat sayang kepada kamu semua, kepada semua anak-anak di dunia. Anak-anak juga harus senang karena Tuhan Yesus ada bersama kita tiap-tiap hari. Dia juga akan memberkati kita. Berkat apa yang akan dikasih Tuhan Yesus kepada anak-anak? Anak-anak semua kan harus tahu, ya. Pertama, anak-anak semua sehat. Sehat-sehat, bertumbuh, wah gemuk-gemuk. Terus pintar-pintar. Terus apalagi yang diberkati Tuhan dalam hidup kita. Kalian boleh sekolah. Ya, ada yang sekolah online, ada juga sekolah yang sudah di kelas masing-masing. Ya kan? Dipenuhi Tuhan Yesus kebutuhan kita sehari-hari. Makan, minum, pakaian. Bahkan Alkitab mengatakan masa depan semua anak-anak Tuhan dijamin oleh Tuhan. Pernah anak-anak sakit juga? Kita waktu sakit berdoa sama Tuhan. Tuhan menyembuhkan kita semua. Tapi yang jauh luar biasa dari berkat Tuhan bagi kita semua adalah Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus mau menerima kita. Bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Wah, indah sekali itu, ya. Yesus menjadikan kita sahabatnya. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita suatu saat akan bersama Tuhan Yesus selamanya di surganya yang mulia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang ayo kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah mengasihi kita. Dan semua kita ayo berjanji di hadapan Tuhan untuk tetap sayang kepada Tuhan Yesus, tetap mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Ya, ayat hafalan yang akan kita hafal sampai luar kepala, ya, mulai hari ini, ya. Itu dari Markus pasal 10 ayat yang ke-14. Ini ayat hafalan kita, Markus pasal 10 ayat 14, dikatakan begini.
Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Kita ulangi sekali lagi ya. Markus pasal 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Anak-anak sekalian, kalau belum hafal, diulangi lagi nanti ya. Sampai di rumah, diulangi lagi sampai benar-benar bisa luar kepala ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami setiap hari dan selalu ada bersama kami. Saya berjanji akan selalu mengasihi, sayang, dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sampai ketemu kembali anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita akan siapkan lagi persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya kan Kak? Ya. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita bernyanyi lagi. Berilah yang terbaik. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Berilah yang terbaik, berilah yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti akan memberkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati Kau selamanya. Sekali lagi ya. Tuhan memberkati kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati Kau selamanya. Pasti balaskan, memberkati Kau selamanya. Ya, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk itu, kita akan berdoa. Doa Bapa kami, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima anugerah berkat Tuhan.
Kiranya kasih dan karunia dan anugerah daripada Allah Bapa, daripada nama Yesus